Oke, daon nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan terima kasih telah bergabung dengan presentasi ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema tentang negara hukum dan hak asasi manusia yang sangat penting bagi audien. Dan dalam beberapa menit ke depan kita akan mengeksplorasi gambaran singkat tentang negara hukum dan hak asasi manusia. Mari kita mulai. Negara hukum adalah konsep di mana kekuasaan pemerintah dijalankan berdasarkan hukum yang adil dan berlaku untuk semua orang tanpa kecuali. Di negara hukum, pemerintah dan warganya harus tunduk kepada hukum dan hukum tersebut menjamin hak-hak individu serta keadilan. Prinsip ini mencegah kekuasaan yang sewenang-wenang dan memastikan adanya perlindungan hukum yang jelas bagi setiap warga negara. Selanjutnya itu ada ciri-ciri negara hukum. Ciri-ciri negara hukum itu meliputi 1. Supremasi hukum, yang dimana semua tindakan pemerintah dan masyarakat harus berdasarkan hukum, bukan kekuasaan atau kehendak sewenang-wenang. Kemudian yang kedua itu ada keadilan dan perlindungan hak asasi. Hukum melindungi hak-hak asasi manusia seperti kebebasan, keadilan, dan kesetaraan di depan hukum. Kemudian yang ketiga itu pembagian kekuasaan. Kekuasaan negara dibagi dalam 3 lembaga, yaitu lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Yang keempat itu ada peradilan dan independen. Lembaga peradilan bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak lain sehingga bisa menegakkan hukum secara adil. Dan yang terakhir itu ada kepastian hukum. Hukum yang berlaku, jelas, pasti, dan dapat diprediksi sehingga semua orang tahu apa yang diharapkan dari hukum tersebut. Kemudian makna Indonesia sebagai negara hukum. Maknanya adalah bahwa segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara diatur berdasarkan hukum yang berlaku, bukan kekuasaan atau kehendak pribadi. Ini berarti 1. Kekuasaan terbatas oleh hukum, yang artinya pemerintah harus menjalankan tugasnya berdasarkan hukum yang ada, tidak bisa bertindak sewenang-wenang. Yang kemudian itu yang kedua, perlindungan hak asasi, di mana hukum di Indonesia menjamin hak asasi manusia seperti kebebasan berpendapat atas keadilan, hak atas keadilan, dan perlindungan dari tindakan yang melanggar hukum. Yang ketiga itu keadilan sosial, yang berarti di mana hukum berperan dalam menciptakan keadilan bagi semua warga negara tanpa memandang status sosial ataupun jabatan. Tak terasa telah sampai di waktu penutup. Terima kasih atas perhatian dan waktu Anda. Semoga presentasi ini memberikan wawasan yang bermanfaat tentang negara hukum dan hak asasi manusia. Jika ada pertanyaan atau masukan, jangan ragu untuk menghubungi saya atau tinggalkan komentar di bawah ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya dan tetap semangat untuk terus belajar dan berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.